Pemirsa, berikut adalah fakta unik seputar tikus mengenai dua hal yang tak disukai tikus yang bisa digunakan sebagai cara mengusir hewan-hewan pengerat ini. Yang pertama adalah daun peppermint. Ternyata tikus tidak menyukai aroma daun mint. Dengan daun mint, Anda tak perlu repot-repot memberi tikus racun. Cukup tumbuk daun peppermint dan larutkan di dalam air. Semprotkan di jalur-jalur dan sarang tikus di rumah Anda. Hal kedua yang tak disukai tikus adalah soda pop. Tahukah Anda bahwa tikus tak bisa bersendawa atau mengeluarkan gas dari dalam perutnya? Campurkan soda pop ke dalam umpan tikus. Soda pop akan membuat kembung perut tikus sehingga mungkin bisa membuat tikus mati. Pemirsa, jagalah kebersihan rumah Anda untuk mencegah tikus nyaman bersarang di rumah. Dan jika tikus terlanjur bersarang di rumah Anda bisa mengupayakan dua cara unik tadi. Iya, jadi Dokter Rahma, tadi kalau kita menyaksikan VT tadi adalah 5 cara mengusir tikus. Bukan tikus, tapi tikus, ya tikus. kan? Tapi sebelum Dokter Yanti masih terkait dengan Imlek, kita sepertinya gak usah facoy sepertinya ya buat pemirsa di rumah ya. Ya, selamat merayakan tahun baru, tahun apa namanya? Chinese ya, kuda kayu ya, kuda kayu. Oke pemirsa, iya, kalau malam hari ini sepertinya studionya heboh banget ya, karena ada saya dan Dokter Rahma seperti biasa. Kita biasanya kata dokter malam ini dia menceritakan hal-hal yang berbau apa sih Dokter Rahma? Berbau tentang kesehatan pastinya. Pastinya, tapi Dokter Yanti ini kan berbau tentang banjir juga. Iya, karena terkait dengan banjir ya. Banjir itu ternyata kan banyak sekali wabah penyakit dan salah satunya adalah tikus. Nah, dari tikus ini ternyata bisa menyebabkan penyakit. Nah, temanya adalah kenali leptospirosis, pencegahan dan juga penanganannya. Penyakit yang dibawa oleh si tikus tadi. Oke. Nanti sudah kita saksikan 5 cara untuk mengusir tikus ya. Banyak sekali manfaatnya. Semuanya itu pasti. Selain itu juga ada info superfood buat pemirsa di rumah Dokter Rahma. Apakah superfood info malam hari ini? Jago Dokter Yanti. Adalah tentang buah sirsak. Buah sirsak, sejumlah penelitian baik yang dilakukan oleh para praktisi kesehatan maupun institusi pendidikan dan pemerintah menemukan bahwa zat atau senyawa yang terkandung dalam buah sirsak dapat memberikan efek sangat baik untuk tubuh, terutama yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, Journal of Natural Product menerbitkan sebuah hasil penelitian dilakukan oleh Catholic of South Korea, di mana dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa salah satu senyawa dalam buah sirsak dapat membunuh sel kanker pada usus. Nah, kekuatannya bahkan diyakini 10.000 kali lipat lebih besar dibandingkan obat kemoterapi adriamycin. Nah, Vine-uk.com melansir sekitar 20 tes laboratorium menyatakan bahwa kandungan senyawa dalam buah sirsak itu ternyata efektif dalam membunuh sel-sel kanker yang menyerang di usus besar, di paru-paru, di payudara, prostat, pankreas, dan juga di daerah serviks. Jadi Dokter Rahma, buah sirsak ini salah satu buah yang menjadi favorit saya. Ya, selain manfaatnya banyak sekali, buahnya juga cenderung murah, mudah didapatkan, dan manfaat yang paling penting tadi yang sudah disebut. Tentunya info sehat ini hanya ada di kata siapa? Kata dokter. Nossa, assim você me mata. Ai, deixa te pego, ai, deixa te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, deixa te pego, ai, deixa te pego. Aduh, kamu seksi sekali malam hari ini. Kamu kena banjir nggak di rumah? Puji Tuhan enggak ya? Untuk keluarnya agak susah. Iya, saya juga mengalami kemacetan tadi kesini. Kemana-mana banjir. Mudah-mudahan ya semua saudara-saudara kita yang mengalami musibah cepat teratasi ya. Tapi nggak banyak tikus kan di rumah? Belum ya. Tikus banyak tikus. Belum, jangan sampai. Tapi kamu harus dengar, kamu harus dengerin ini info tentang ini, Rahel. Iya. Tikus itu bisa menyebabkan penyakit begitu banyak dan begitu parah. Salah satunya leptospirosis. Pengen tahu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Pemirsa di rumah juga boleh nanti ya mau tanya apapun seputar leptospirosis ditelepon ke sini, tapi nanti setelah narasumbernya. Dan seperti biasa kita selalu kedatangan bintang tamu yang cantik, seksi, dan sangat-sangat menyenangkan menurut saya. Benar banget. Malam hari ini adik saya seperti senang sekali karena kedatangan bintang tamu yang menjadi favoritnya. Dan dia punya nggak boleh
boleh sebutin namanya dulu. Dia mempunyai satu ciri khas ya, kalau dia bergoyang seluruh tubuhnya bergoyang, Dokter Rama. Bisa nggak ngikutin gerakan goyangnya? Nggak bisa, tapi hanya dia yang bisa. Namanya Bolo-Bolo. Siapa itu? Bolo-bolo Tina Gongsi baca. Angpaunya ya dokter. Aduh, kita ini kan ini- udah bling 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 bling. Ini bling-bling bukan asli. Tina apa kabar? Baik. Aduh, kalau melihat sekarang Tina Iya, ini aduh. cantik, langsing pasti Saya suka sekali melihatnya. merekah kayaknya. Oh, mawar kali mereka. Iya, karena saya ingat banget waktu Tina dulu masih kecil, itu kayaknya cabi banget dan lucu banget. Dan sekarang Iya. tumbuh menjadi seorang gadis yang dewasa dan sangat cantik sekali. Dia seperti itu merupakan ini. salah satu inspirasi para wanita di luar Benar. yang merasakan bahwa berat badan tubuh yang kembali pernah gemuk mungkin dulu ya, Iya. tapi sekarang bisa menjadi langsing, itu harus ditiru sebenarnya. Sedikit cerita deh, kamu sekarang ini Itu sedikit dulu ya. cerita ya, itu dulu sedikit ya. Bagaimana sih tipsnya? Pasti ibu-ibu di rumah pasti, aduh ini kok badannya bisa langsing gini. Apa tuh? Kalau tips ya kalau tipsnya sih sebenarnya nggak yang macem-macem sih, olahraga terus Iya, makan iya, iya. teratur aja. Cuman nanti kalau mungkin mau lebih tahu perjuangannya seperti apa, terus apa ada Mau ngeluarin buku nih gitu. Pemirsa catat ya, dia mau kian buku nih. Jadi ya perjuangannya, terus ada kan namanya diet kan, apalagi masih waktu itu masih remaja ya, ada end down-nya Iya, gitu ya kan. Oke, Jadi, oke. ya begitulah. Ya, jadi di sementara ini dirahasiakan dulu cara tipsnya ya, beli Betul. bukunya Tina nanti. Nah, terkait dengan tema kita malam Promosi hari ya. ini ya saya. Tenang, nanti di belakang saja untuk itu. Iya, boleh. Dan kalau bicara masalah banjir, semua kita Iya. pasti walaupun nggak kena imbasnya, tapi kan akses kemana-mana pasti kita kena semua ya. Dokter Rama, Tina kena saya. imbasnya, Kamu justru kena daerah imbasnya Tina nggak? banjir. Jadi kemarin itu di Kelapa Gading itu, Oke. kalau Tina kan tinggalnya di Kelapa Gading itu banjir gitu, dan itu di depan memang di rumah sih nggak sampai masuk-masuk, Iya. cuman Oke. di luarnya itu yang sampai segini ada. Tapi better sih gitu. Iya, tapi cuma di luar aja gitu ya. di luarnya Oke, itu oke. segini gitu. Dan sekarang sudah lebih reda kan ya? Terus udah gitu yang tapi yang parah itu nggak Tina alamin, cuman papa itu di luar kota, kebetulan di Pamanukan itu banjirnya sampai 4 meter gitu. Dan ini berulang setiap tahun ya di daerah yang kalau sama. daerah itu baru kali ini karena mungkin baru kali jebol ini. atau apa gitu Iya, ya. iya, ya. memang ada tanggul yang Jadi itu jebol. memang tinggi banget. Dan banjir itu kayaknya sekarang memang di Indonesia lagi ada di beberapa titik ya gitu. Nah, terkait dengan banjir ini, kamu merasakan nggak efek-efek ataupun dampak dari banjir? Lebih rentan penyakit lah, Iya. jadi atau gimana? Mungkin lebih dari udara kali ya, karena kan mungkin kalau kegiatan kita padat, terus udah gitu cuaca kan mungkin juga nggak Yang mendukung mendukung, ya, bagus bener banget, hujan betul, gitu, betul, terus betul. hawanya nggak enak gitu, Iya. panas tapi apa maksudnya hujan tapi panas Yes. gitu kan, yang gitu-gitulah kita sih nggak ngerti nih dok kalau misalnya istilahnya apaan gitu. Perubahan cuacanya sangat Iya, drastis cuman ya. intinya jadi kemarin aja barusan pilek gitu, iya, iya, terus iya. juga nggak enak badan gitu, bawaannya tuh yang nggak enak gitu, kayaknya kalau kecapean ya. Oke, terutama betul-betul. gitu. Terkadang tapi kamu ngerasa nggak dengan banjir ini mulai banyak sekitar binatang-binatang kecil berkeliaran sekitar, mungkin tikus kita ngomongnya jadi kali ya. spesifik langsung gitu ya si Mickey Mouse. yang aduh, Iya. banyak nggak itu sekarang? Kalau di di rumah sih kebetulan beberapa ya, kadang-kadang gitu ya, kalau misalnya lagi di musim, apalagi musim kayak Oke, gini iya. tiba-tiba geratak gerutuk pasti itu ya. di belakang tembok apa kan, dia kan suka di apa sih namanya, Di sela-sela. gitu Iya, ya, itu iya, kadang-kadang iya. gitu. Oke. Pokoknya yang bikin suka Jadi bikin heboh. mungkin dengan musim hujan berperang melawan banjir, berperang melawan tikus. Iya, jadi Nah, apalagi kalau misalnya mungkin kalau mungkin kita di perumahan ya, apalagi kalau yang mungkin rumahnya di memang kebanjiran masuk itu mungkin yang parah, itu bisa iya. menjadi masalah. Nanti kita sekali. bahas Dutin Nah, penyakit-penyakit yang terkait dengan si banjir dan si tikus Iya, ini iya. ya. Pemirsa Oke. juga nanti bisa kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa. Kata dokter. It came over me in a rush when I realized that I love you so much. But sometimes, I can't tell you why I feel what I feel inside. Ya, aduh Rahel, kamu kok tidak
terkontaminasi dengan udara yang berganti-ganti seperti saya, suaranya lumayan agak-agak serak, tapi kamu tetap seksi suaranya. Dia banyak makan sirsak kali. Aduh, nanam sirsak nggak di rumah? Tikus belum masuk ya. Oke. Hampir kayaknya. Oh, jadi nggak di rumah nggak ada sama sekali tikus. Ada yang ingin masuk tapi aku udah siap-siap antisipasi. Oh, jadi kamu punya antisipasi gimana cara mengantisipasi Bawa tikus aja itu? sapu kayak apa gitu, pokoknya buat tikus-tikus itu nggak bisa masuk ke dalam. Oke, dia pemirsa ya. Pasti di rumah juga pemirsa cuma pada tersenyum-tersenyum nih. Aduh, tipsnya macam-macam ya untuk menghalau si tikus ini. Dan terkait dengan si tikus ini juga mungkin Tina Tun ada tips khusus menghalau si tikus-tikus ini di rumah. Kalau memang beberapa atau mama pasang perangkap atau bagaimana? Kalau tikus sih gimana ya? Agak susah ya kalau nggak ngerti juga. Dia kayaknya lebih pintar dari kita. Iya, karena katanya tuh kalau tikus yang bahayanya itu kan dia meskipun gede ya, dia tuh bisa nyelap kan ya katanya. Kayak misalnya di lemari gitu. Dia lentur Nggak, saya tangannya. pernah waktu itu ada tikus di rumah, terus hebohnya tuh sampai serumah. Terus jadi semua tuh ada yang pegang ini. Kebetulan Tina tuh fobia binatang, jadi parah. Takut sama binatang, apalagi tikus kan gitu. Pada pegang kayak sapu, terus ada pentungan, pas tikusnya keluar semuanya naik meja. Tahu nggak yang mentung? Omanya Tina dong dengan santai gitu. Ya oma hebat ya. Jadi mati Tina itu yang tikus. malah oma yang Nggak mati sih, katanya kalau tikus jangan dimatiin Iya, ya, katanya iya, mending iya. sampai itu baru masukin karung gitu. Dibuang. Tapi akhirnya kan kalau misalkan begitu kita berbicara tentang si tikus ini untuk membunuh sebenarnya agak-agak tidak hewanisasi banget ya. Emang benar. Dokter Rama dan Tina ya, kan terkait banjir, kadang-kadang kan di depan rumah tuh suka ada air yang menggenang yang cukup tinggi ya. Dan kita suka melihat ya, mungkin ada anak-anak kecil yang melihatnya menjadikan suatu itu hiburan, Nah. iya kan? Nah, kalau di rumah ada nggak yang seperti itu? Yang ikut-ikut berenang, main air? Ada yang mungkin kadang-kadang ya itu mungkin nggak aware ya sama sebenarnya itu kan kotor banget. Iya, iya. Selain mungkin penyakit, kalau sih mungkin aware-nya juga bisa kadang nanti ada ular atau apa gitu kan, Iya, itu kan kita bahaya. nggak tahu ya, karena ada namanya apa banjir lagi. semua mengalir kan? Itu tuh ada yang jalan gitu yang seru sana sini Dan itu biasa didominasi dengan anak-anak kecil. Anak-anak, terus ada yang surfing dong. Oke. Terus ada yang iya lihat-lihat kemarin di internet tuh ada yang surfing, terus ada yang berperan sebagai putri duyung lah begitu. ampun, ini seriusan. Benar, Yang lebih seriusan lucu coba lagi, Dokter cek. Rama, ada Itu- lele di sekitar depan apa namanya klinik Iya. saya. Jadi orang-orang pada mancing, mungkin ada yang mempunyai kolam ikan tapi terus jebol karena Jebol. banjir. Jadi lelenya semua jalan-jalan kemana-mana. Iya. Aduh. Mungkin kalau banjir tuh fantasinya lebih lebih maju ya lebih orang-orang. wild gitu. Mengkreasikan apa yang ada di depan mata Iya, sebenarnya. tapi Tapi ini juga kita sedih kalau kayak begitu. Itu kita bisa pesankan kepada pemirsa di rumah juga ya, tapi bahwa yang memiliki anak-anak tolong tetap harus menjaga ya kewaspadaan ya, even memang kita sedang dalam kena musibah dan mungkin mereka menganggap itu suatu hal yang lucu atau suatu hal yang mengasyikan dengan bermain menarik, air. tapi ternyata tidak. Iya, tapi ternyata banyak sekali bibit penyakit dan bahayanya banyak sekali, banyak yang mungkin bisa hanyut dan lain sebagainya, dan kuman-kuman penyakit juga bahaya sekali terkena pada anak-anak kita ya. Iya. Jadi tolong Masih jangan seputar- main air di sekitar Nggak boleh. Iya. Dengerin ini nenek-nenek yang satu ini yang sedang berbicara ya. Ya, masih muda. Ya, Tina, tapi seputar banjir ini ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang banjir, ada nggak pengalaman khusus nih selain tahun ini? Ada pengalaman khusus nggak yang dimana kalau misalnya udah tahu, wah ini hujan nih, jangan bakal banjir. Langsung tuh ngumpulin makanan lah segala macam karena takut kehabisan stok. Nah, Jadi banjir pertama itu adalah 2002. Itu kan ceder gitu kan, banjir pertama kali itu yang parah ya. Jadi waktu itu nggak keluar akhirnya, hanya di rumah, tapi memang nggak parah kayak yang 2007. Yes. Iya, betul, 2007 itu memang itu dahsyat. pada saat banjir itu sampai segini depan rumah. Oke. Untungnya Masuk nggak? Masuk nggak? garasinya kan tinggi banget. Yang Oke, lain udah oke. pada masuk, garasinya Oke, tinggi nggak banget. masuk. Udah Oke. masuk garasi tuh. Listriknya mati. Memang harus dimatiin Harus kan. dimatikan. Terus kita juga ya udah panas dan nggak ada air juga, nggak makan juga terbatas. Akhirnya harus keluar. Nah keluarnya itu sampai pakai apa itu ya? Bukan truk lagi loh. Yang gede banget, banser gitu deh. Banser. Yang apa sih yang belakangnya buat pasir kamu nyetopnya gitu. gimana? Telepon gitu. Minta bantuan kan gimana caranya? Nggak bisa Akhirnya pakai keluar. itu. Pakai perahu karet udah nggak ada yang punya lagi. Pada saat truknya juga jeblos. Oh, pastilah. Iya, jadi pakai itu dan ya akhirnya kita harus turun gitu ke air. Berapa gitu hari kan. tuh di luar sambil menunggu banjir reda? Itu sampai seminggu baru benar-benar Reda, surut ya. sekali. Itu 2007 paling parah dan siklusnya terulang kembali kan gitu. Tapi Iya, sekarang iya, itu iya. yang parah kok jadi tiap tahun gitu kan. Nah makanya iya, ya sekarang iya. kalau udah tahu banjir, akhirnya
apa namanya pindah ke apartemen. Jadi kalau misalnya banjir langsung ke apartemen gitu, keluarga-keluarga yang di jadi lebih safe aja gitu ya. Maksudnya at least juga nggak apa namanya bisa keluar dari rumah dulu deh. Nggak terperangkap di dalam Itu satu tempat dia. sebenarnya Dokter Yanti. Nah kalau misalnya seputar dengan kita berbicara tentang banjir, tadi penyakit kan tadi Dokter Yanti sudah bilang tuh leptospirosis dan segala macam. Kamu sebenarnya tahu nggak sih leptospirosis itu apa? Sebenarnya kurang paham sih gitu. Tadi bersananya sama siapa? Mas Rifki. Mas Rifki. Kreatif kita yang kreatif yang luar biasa itu. Iya, GR dia. Oke, Sial sekali memang. jadi tadi dia taunya sih itu memang dari tikus, gitu. Tapi nggak tahu itu apa gitu. Dan ternyata pas teh bahaya banget gitu. Bisa sampai ginjal dan lain-lainnya. Bisa ternyata sampai memang situ itu juga. makanya kita bahas malam ini karena memang makanya pengen sangat tahu penting. juga nih karena kan apa namanya kita udah nggak bisa mungkirin lagi bahwa ya maksudnya meskipun sekarang lagi diperbaiki gitu kan dan apa tapi kan perlu waktu gitu. Ini hujannya pun gila-gilaan. Gila-gilaan ya namanya penyakit nggak bisa di stop kan, Itu jalan dia. terus. Nanti kita bahas lagi seputar si leptospirosis ini. Jadi pemirsa, apabila Anda ingin menelpon ke sini bisa menghubungi di 021 5155 111. Nanti kita akan kembali saat lagi tetap di Kata Siapa? Kata dokter. Slowly the time try to understand that I am. I try to stay awake and remember, can remember, stay awake and I remember my name, but everybody changing and I don't feel the same. God bless you. You make me feel brand new. For God bless me with you. You make me feel brand new. For God bless me with you. You make me feel brand new. Brand new. Wow, salah satu lagu favorit saya. Thank you sayang. Pemirsa kembali lagi bersama kita semua di sini Kata Dokter. Kalau malam ini kita membahas tema itu waspada penyakit leptospirosis saat banjir. Jadi bagi Anda di rumah yang ingin bertanya atau apapun masalah seputar banjir atau mengenai leptospirosis, bisa telepon di sini di 5155111. Tapi sebelum kita melanjutkan perbincangan, ada VT kita malam ini tentang wabah leptospirosis ternyata telah menelan 7 nyawa di Sampang. Seperti apa? Cukup memprihatinkan Kita ya. lihat dulu dokter ya. Pemirsa, belum lama ini atau tepatnya bulan Maret 2013 lalu, Kabupaten Sampang, Jawa Timur secara mendadak dihebohkan dengan serangan virus leptospirosis yang mengakibatkan 7 warga Sampang meninggal dunia. Atas serangan wabah yang berasal dari kencing tikus ini, Dinas Kesehatan Sampang menetapkan momen ini sebagai kejadian luar biasa. Selain 7 korban meninggal dunia karena menderita leptospirosis, korban lainnya sebanyak 29 orang kritis. Atas kejadian ini, pemerintah Kabupaten Sampang telah melakukan penelitian metode pencegahan bakteri tersebut agar tak semakin meluas ke warga lainnya. Wabah yang menyerang Kabupaten Sampang ini terjadi akibat urin tikus yang terbawa banjir yang melanda Sampang saat itu. Pemirsa, waspadalah. 7 orang meninggal dunia dokter. Waspadalah kata Mas Rifki ya. Harus waspada. Ya, seperti biasa juga kita kedatangan seorang narasumber yang sepertinya sudah bolak-balik dan sangat-sangat kompeten di bidangnya. Dokter Sahat, apa kabarnya? Malam dong. Iya, malam dokter. Dokter langsung deh kita bahas si lepto ini dokter. Mungkin bagaimana kalau mengenai tanggapan dari Viti tadi dokter? Ya, memang itu di Indonesia di Sampang dan barusan juga dapat kabar di Pati. Di Pati? Pati ada yang satu korban gejalanya seperti itu. Mudah-mudahan bukan itu, mudah-mudahan karena bukan penyakit ya. Bukan yang lain. leptospirosis. Mudah-mudahan Sudah bukan mulai ada leptospirosis. sekarang. Ya. Tina, kamu mau tanya nggak sayang? Mau nanya apa sih itu sebenarnya? Tadi Tina sempat tanya apa sih sebenarnya Dan leptospirosis itu? maksudnya segimana? Maksudnya tahapnya misalnya itu apakah sama kayak yang penyakit seberapa beratnya gitu dok?
Leptospirosis itu jenis penyakit yang disebabkan oleh bakteri, ditularkan melalui urin, terutama tikus. Tapi bisa juga yang lain-lain, dari sapi, babi, anjing, kucing, kelinci. Itu bisa juga. Bisa. Tapi yang paling banyak, karena salah satu binatang yang paling banyak ialah tikus di dunia ini, kan binatang salah satu yang paling banyak tikus, di perkotaan banyak, di pedesaan banyak gitu. Jadi yang lebih bahaya adalah di urinnya tadi ya, Dok ya. Paling sering di urin tikus. Spektrum penyakitnya itu besar sekali gitu loh, dari yang ringan cuma seperti flu, ya cuma meriang-meriang, menggigil, mata merah, ototnya pegal-pegal semua badannya, kakinya kram-kram gitu ya, sampai kepada yang kuning, gagal ginjal, batuk darah, radang selaput otak, kejang, tidak sadar, sampai meninggal dunia. Dokter, kalau melihat cara penularannya seperti apa sih, dokter, sampai menyebabkan penyakit leptospirosis ini? Cara penularan dari si tikus itu ke manusia itu seperti apa ya? Tapi sebelum itu Dok, sebelum lebih dalam lagi, ternyata di dalam urinnya si tikus ini sebenarnya ada apa sih, Dok? Sampai akhirnya kayaknya tuh benar-benar menjadi bisa parah sekali. Iya, kan cara penularannya tadi saya tanyakan melalui urin, dokter. Bagaimana itu prosesnya sampai terjadi penyakit? Kenapa yang harus kita waspada adalah si urinnya itu? Ada apa dengan si urin dari jadi tikus? kumannya itu memang senang berkembang biak di urin tikus. Karena urin tikus sifatnya relatif basa, alkali. Justru itu kalau dari manusia, misalnya orang yang sakit leptospirosis, kemudian dia ada urinnya, kemudian mencemari, itu kemungkinan untuk menularkan kecil sekali, karena sifat urin manusia lebih asam. Jadi sifatnya urin dan saluran urin daripada tikus basa. Kuman ini lebih senang di yang basa, alkali, pH-nya di atas 7 sampai 7,5 sampai 8. Nah, sekarang baru pertanyaan dokter nanti, cara penularannya bagaimana? Kan sekarang si urin itu dokter bilang dikatakan seperti itu kan, tapi kan tetap juga ada manusia yang terkena kan. Nah, itu proses cara penularannya selain melalui air. Ya, maksud saya kenapa bisa sampai menimbulkan penyakit itu seperti apa, Dok? Ya, nomor satu, kalau urinnya tikus itu dia mencemari air kalau musim banjir seperti sekarang ya. Kemudian yang kedua, urinnya mencemari makanan atau minuman kita makan atau kita minum. Yang ketiga, urinnya si tikus itu kena ke luka. Kalau kita luka, kalau ada kita bagian tubuh yang luka. Jadi misalnya kita kayak kena air banjir misalnya gitu. Itu melalui luka ya? Melalui luka bisa. Jadi anak kecil yang berenang bahaya sekali itu ya. Bahaya banget. Tadi dokter bilang ada anjing, ada babi, ada kucing, bahkan juga bisa ada tikus yang bisa terkait dengan leptospirosis ini. Ada beberapa hewan. Nah, sebenarnya ciri-ciri spesifik dari hewan-hewan ini yang terkena leptospirosis ataupun yang membawa leptospirosis ini seperti apa? Sayangnya nggak ada. Nggak ada. Jadi tidak terdeteksi ya? Kalau misalnya kayak rabies, rabies kan penyakit anjing gila, kan anjing jadi gelisah, jadi melolong, jadi ngamuk terus, ada liurnya dan sebagainya. Kalau ini enggak. Ada gejalanya. Berarti ini semacam kayak demam berdarah juga ya, Dok, kayak nyamuknya kan kita nggak tahu gitu. Nggak tahu, nggak ada ini. Tapi berarti nggak semua tikus itu membawa kuman itu gitu, atau gimana? Atau semuanya gitu, Dok? Enggak, jadi memang enggak semua. Jadi contoh yang paling dahsyat itu kejadian yang kita tahu tuh di Filipina tahun 2009, itu banjir besar, hujannya besar, yaitu yang meninggal itu sampai 1.800 orang ya. 1.800 orang yang meninggal dari 100 ribuan yang kena. Kenapa bisa sampai sebegitu banyak ya, dokter? Ya itu penularan dari. Karena memang di sana memang lagi banyak sekali tikusnya atau bagaimana? Gini, jadi yang memperburuk keadaannya gitu. Kemudian distribusi bantuan, distribusi pangan, gitu. Memang kan serba salah. Kalau kita dengar orang minta pangannya jangan yang ini dong, yang belum jadi dong, yang jadi aja. Dikasih yang jadi, tentu karena distribusi udah lama, udah gini habis makan kebuang, atau disimpan atau apa. Datanglah si tikus dan sebagainya gitu loh. Kalau
dikasih yang makanan yang instan yang mesti masak dulu, juga gizinya kurang, kalorinya kurang dan sebagainya. Itu mungkin mesti dipikirkan oleh para. Ya, Dok, Oke, Dokter Saad dan juga Tina Tun, masih banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan, tapi nanti kita bahas di segmen berikutnya. Pemirsa juga di rumah bisa tanya ke sini ke Dokter Saad di 5155511. Tentunya selain satu, jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata dokter. Through the fire, to the limit, to the wall. First come to be with you, I've never reached you up. Through the fire, to the everything one day. For just I'm loving you, I'll tell you all the way. Right to the road, deep into the fire. Thank you, Rachel. Pemirsa, kembali lagi bersama kita di Kata Dokter, dan bagi Anda di rumah yang menelpon ke sini bisa menghubungi 5155111. Langsung diberondong lagi pertanyaan dokter tuh biasa. Dokter tadi sudah mengatakan beberapa ciri dari leptospirosis. Orang terkena leptospirosis adalah nyeri sendi, ya kan, badan jadi kaku-kaku, ototnya panas. Lalu sebenarnya kita bisa mengetahui bahwa ternyata dia terkena leptospirosis itu dengan dia terkena flu itu perbedaannya ada di mana? Spesifiknya itu ada di mana? Dan masa inkubasi si leptospirosis itu berapa lama? Masa inkubasi sekitar 1-2 minggu, rata-rata 10 hari. 10 hari Jadi setelah pada dia terpapar. saat orang terkena itu ya, 1 sampai 10 hari. Kira-kira 1 minggu sampai 2 minggu. Jadi rata-rata 10 hari setelah itu. baru ada gejalanya. Baru muncul gejalanya. Kemudian gejala yang agak khas gitu ya, itu ialah timbulnya yang disebut conjunctival suffusion. Jadi di merahnya mata ini merah, terus melebar sampai ke bagian putihnya mata ini juga merah. Merah semua sampai di sekeliling daripada kornea, di sekeliling daripada bagian hitam Itu mata kalau ini. sudah lebih parah lagi? Enggak, kalau pada fase itu. Fase awal itu lamanya 4 sampai 7 hari. Ada berapa fase sih, Dok? Ada 3 fase gitu ya. Jadi ada fase viremia gitu ya, awal-awal. Kemudian ada fase middle ya. Fase middle tuh fase lagi serangan semua, dia mengganggu organ-organ yang lain. Dan ada fase convalescence gitu. Oke, dokter, dari ketiga fase ini pastinya yang ketiga sudah mulai berbahaya kan? Kalau di fase viremia yang pertama kali sudah terlihat jelaskah gejala ini supaya mungkin kita bisa mendeteksi penyakit ini lebih cepat supaya nggak berlanjut lebih ke fase yang ketiga. Nah, itu ada nggak ciri-ciri khas sekali yang mungkin supaya pasien harus segera ke dokter dengan gejalanya dari fase viremia yang pertama ini? Iya, jadi ada demam pada misalnya Demamnya itu berapa tinggi, Dok? demamnya tinggi sekali sampai 40-41. Jadi gejala demam yang tinggi sekali. Demamnya tinggi sekali. Kemudian hiperpireksia, demamnya tinggi sekali. Kemudian dia sampai menggigil. Menggigil, kemudian disertai itu di otot betisnya nyeri. Luar biasa. Spesifik di betis. Lebih cukup khas itu di betis ya, calf muscle ya. Jadi kalau disentuh gini aja atau kena kain aja dia sakit. Dokter, kalau pada fase pertama ini sudah bisa diobatikah sendiri atau memang harus segera ke dokter? Saya kira itu mesti langsung pemeriksaan laboratorium dulu. Oke, jadi nggak bisa langsung ya? Nggak bisa. Harus tetap bawa ke dokter dulu ya. Kita terima telepon dulu ya, Dokter Mangas ya. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Selamat malam, dengan Mas siapa di mana? Saya dengan Denny di Bintaro. Oke, passwordnya Mas Denny kata siapa? Kata dokter. Terima kasih, silakan pertanyaannya. Iya, mau tanya dok. Kalau leptospirosis itu kan lebih ke tikus tadi sama ada babi dan apa gitu ya dok ya. Nah kebetulan saya piara marmot dok. Piara marmot sama hamster. Hamster, oke. Nah itu kira-kira sama nggak dok ya? Maksudnya bisa menimbulkan leptospirosis juga nggak ya? Wah, pertanyaannya bagus sekali ini. Dokter satu lagi ingin tanyakan? Iya. Oke, apa langsung dijawab? Saya langsung jawab. Ada pertanyaan saya mau lagi? itu aja. Oke. Nanti pacai aja buat semua pengisi acara kata dokter. Ya, terima kasih ya Mas Denny ya. Ya, terima kasih. Silakan dokter langsung, pertanyaannya bagus banget. Seperti disampaikan tadi secara teoritis bisa, Iya. itu bisa menginikan. Cuma
memang seperti saya bilang tadi, kenapa dia lebih sering pada tikus selain tadi soal urinnya tikus lebih basah, itu lebih kuman itu lebih banyak ke arah di hidupnya di daerah yang sangat basah dan berlumpur. Oke, kan Basah kalau dan maksudnya berlumpur. Mas Denny ini dok kan kalau kayak hamster jenisnya kan seperti tikus gitu loh, ya. kecil-kecil dan seperti tikus begitu, putih-putih, tapi mungkin dia lebih terawat ketimbang si Iya, tikusnya. iya. Apakah itu juga bisa berpotensi atau tidak? Bisa. Karena kan kalau dia bersih tidak mudah menularkan maksudnya. mungkin. Sama berbahayanya. Bisa dia Tetap bisa, menularkan ya? dan sama berbahayanya. Hanya saja memang setahu saya misalnya seperti kelinci. Ya. Kalau hamster saya nggak tahu, tapi kalau kelinci itu kan dia nggak hobi main di lumpur dia. Ya. Nggak Intinya kalau masuk- dia main masuk. lumpur itu. Jadi Lumpur patokannya itu. yang suka main di lumpur nih ya. Lumpur Tina itu. pelihara hewan yang suka main di lumpur. Saya kan deh. Kamu bukan hewan piaraan. Kamu nih. Saya suka mandi lumpur kan. Oh iya. Iya. Kalau kebetulan fobia binatang. Oh iya, benar. Jadi Iya betul. Jadi kamu aman kayaknya. aman-aman. Dan sudah Ya, terlihat cuma dari maksudnya kalau kulitnya. keluar kan ya kan nggak tahu gitu kan. Itu nomor Iya. satu itu dia kayak makanan minuman ya, berarti nggak boleh sembarangan tuh yang Nggak kayak di boleh pinggir-pinggir sembarangan. berarti bahaya loh. Iya Bahaya, kalau terkena ya. Iya maksudnya kalau terkena. Iya benar sekali. Nah, dokter, kalau Lebih leptospirosis waspada tadi, harusnya ya. dokter tadi bilang kalau misalkan hewan menularkan kepada manusia itu lebih gampang ya kan. Tapi kalau misalnya manusia sudah terkena positif, akhirnya manusia menularkan lagi. ke manusia itu Bisa nggak? resikonya lebih rendah lagi, ya kan? Karena Rendah tadi sekali. urinnya adalah tidak asam. Urinnya bersifat asam. Urin manusia lebih bersifat asam. Lebih bersifat asam. Oke. Nah, lalu kalau misalkan ada seseorang yang terkena leptospirosis, apakah kita boleh berkontak secara langsung atau apa yang harus kita perhatikan? Yang penting kita nggak luka. Ya, luka tidak boleh. Oke. Kita nggak luka dan dia luka. Kita tidak boleh ada luka terbuka berarti dan ya. dia luka. Makanya ini juga bukan hanya untuk ini, tapi mengingatkan mungkin kawan-kawan dari BNPB, Ya. penanggulangan bencana, tim SAR dan sebagainya itu jangan lupa untuk general precautionnya untuk itu gitu. Oh iya, itu penting. Memakai sarung tangan, Handscoon, memakai kacamata kayak kacamata Google itu ya dan sebagainya. Proteksi Oke. diri. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan Banyak, ya untuk banyak mencegah yang penyakit ini. perlu Pemirsa juga diperhatikan. banyak hal yang mungkin yang harus Anda perhatikan untuk mencegah si leptospirosis ini supaya tidak terjadi pada anak dan keluarga Anda ya pastinya. Nanti kita akan kembali setelah break yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa. Kata dokter. Somewhere there's music, how near, how far. Somewhere there's heaven, is where you are. The darkest night will shine if you would to come me soon. Until you will, how still my heart, how high the moon. Aduh, baiklah. Ya, thank you Rachel. Kembali lagi bersama kita pemirsa di Kata Dokter. Bagi Anda yang menelpon ke sini boleh langsung menghubungi 515-5111. Tina, bagaimana sejauh ini sudah jelas mengenai leptospirosis Tina harus ini? siapin Tina, langsung bola-bola dong. Benar. Mau nanya lagi dok, kalau itu kan dari si kencingnya tikus itu ada virus apa maksudnya Bakteri. bisa bakteri apa lagi, penyakit apa lagi gitu. Kalau misalnya banjir misalnya gitu kan. Yang paling parah sih leptospirosis ini ya. Kalau yang lain-lain tikus itu mungkin bukan di kencingnya, jadi di moncongnya itu. Kalau di moncongnya apa tuh dok? Moncongnya penyakit macam-macam, penyakit Pastilah semua. bakteri yang lain itu bisa. Dari IGBT ya, moncongnya dok, dia ya? makan ke sini. Oh iya kan Kue-kue biasanya kadang-kadang itu, kan iya. iya kan suka Iya. Makanya kalau udah Banyak ada makanannya. kalau udah ada paruhan udah gini krek gitu bekas gini udah nggak Oke, bisa. dokter tadi sempat dokter bilang ya harus diperiksa ke laboratorium dulu dong. Iya. Kalau misalnya mau mengetahui ini ada lepto atau enggak. Ya pemeriksaan itu nggak bisa kita sendiri ke sana. Mbak, saya mau periksa ini ke misalnya laboratorium khusus harus iya, melalui dokter nanyanya dulu. apa, dok, Iya, gitu ya? apa yang harus diperiksa mungkin bisa nggak atau harus tetap ke dokter dulu pakai pengantar atau bagaimana itu? Seharusnya dari dinas kesehatan, dari puskesmas ya ujung tombak terdepan kita tetap puskesmas
Puskesmas itu dalam keadaan musim banjir begini harus sudah mewaspadai itu. Jadi begitu ada demam, menggigil, conjunctival suffusion tadi, calf muscle tenderness, sakit luar biasa, langsung dirujuk untuk cek lab. Mestinya dia apa yang diperiksa dok? Itu ada beberapa. Kalau ada namanya MAT, micro agglutination test gitu ya, pakai mikroskop lapangan gelap. Kemudian ada pembiakan pakai tapi pembiakan tuh lama di okulasi dulu, media kortop apa segala. Kemudian ada yang mesti diinokulasi di kaki mencit, itu mesti ke cukup lama dan susah ya pemeriksaannya. Kalau masih fase yang pertama. Nah, kalau misalnya sudah terdeteksi positif nih lepto, apa yang harus dilakukan seorang dokter kira-kira pada saat awalnya, dokter? Kalau dia bisa lewat dari fase pertama kemudian masuk fase keduanya, kan ada beberapa nih, ada 5 jenis. Yang pertama yang cuma gejalanya demam-demam aja, biasa yang demam tinggi, nyeri pada. Kemudian ada yang gejalanya ikterohemoragika, jadi kuning. Setelah merah itu jadi kuning. Kayak orang lever, kayak orang hepatitis, kuning. Kemudian dia trombositopeni, trombositnya turun, perdarahan mulai mimisan. Jadi itu bisa rancu dengan demam berdarah dong ya? Bisa rancu. Sering sekali orang tertipu. Orang pikir demam berdarah, ternyata leptospirosis. Jadi bisa mengakibatkan kalau misalnya sudah sampai fase yang lanjut itu bisa mengakibatkan trombosit juga. Trombosnya menurun. Kemudian dokter? Kemudian yang berikutnya itu ada yang gagal ginjal. Jadi ada protein di kencingnya. Kemudian lama-kelamaan malah nggak keluar kencingnya, harus cuci darah. Kemudian ada yang batuk berdarah. Dan yang terakhir yang kejang-kejang yang nggak sadar. Jadi tingkat yang paling tinggi ya. Sepertinya sudah ada yang tertarik, dokter Rama. Ya, halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Malam. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Edi. Pak Edi, di mana Pak? Jatinegara. Jatinegara, silakan Pak Edi, passwordnya kata siapa? Kata dokter. Pak Edi kebanjiran nggak tuh? Jatinegara banjir kalau saya lewat. Ya, mudah-mudahan nggak apa-apa ya Pak Edi ya. Silakan pertanyaannya Pak Edi. Kata dokter. Iya, pertanyaannya silakan. Iya. Ayo Pak Edi, pertanyaannya? Iya, pertanyaannya kuman tikus itu. Iya, halo? Iya, silakan. Iya, kuman tikus itu tahannya berapa lama semenjak dia mengeluarkan kuman? Oh, dari urinnya itu tahannya berapa lama? Iya, jadi kan kalau pada saat dia mengeluarkan urinnya sampai kita makan itu, apakah kuman itu selama-lamanya hidup terus atau ada jangka waktunya ya? Itu saja Bapak. Ya sudah, itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Ya, bagus banget. Saya ada makanan kegigit gitu ya. Iya. Kita makan. Sayang itu sampai 2 minggu. Tadi dibaca ya. Jadi dia bisa bertahan di luar, habis si tikus tuh pipi, jadi bisa 2 minggu masih bisa menularkan. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita tadi melihat ternyata ada sampai 7 yang meninggal di Sampang itu sendiri, Dok. Apakah sudah ada vaksin yang dipersiapkan dari Dinkes misalkan untuk terkait dengan leptospirosis ini yang ternyata terkait dengan banjir juga. Ternyata di Jakarta juga banjir juga nih sekarang. Jadi ya memang kalau di Indonesia ini setahu saya belum ada vaksinnya. Karena masih 7 orang mungkin ya. Jadi mau langsung vaksin. Nunggu KLB dulu berarti dong. Iya dong. Jadi oke dokter, misalnya vaksin belum ada karena mungkin belum mewabah, ya kan? Tapi apakah yang bisa dilakukan oleh pemirsa di rumah untuk mencegah supaya kita nggak terkena si leptospirosis ini? Apa tindakan yang mungkin harus begitu banjir, begitu ada kotoran harus disiram kah, dibersihkan dengan Jangan apa? punya piaraan hewan dengan lumpur. Aduh, saya suka mandi lumpur biasanya. Jadi kan 3 cara penularan Kue tadi. lumpur juga mungkin nggak boleh ya. Suka sekali kue lumpur itu. Lanjut dok. Kan ada 3 cara penularan tadi. Yang pertama ya tentu gimana caranya menjauhkan tikus dari rumah, seperti disampaikan tadi. Yang kedua gimana caranya food storage ya, penyimpanan makanan kita itu gimana gitu ya. Jangan sampai ada makanan yang sisa bertumpuk dan sebagainya. Jadi sampah-sampah mudah dibersihkan. Iya. Kemudian yang ketiga ya kan sekarang nih banyak orang ketika banjir ini udah mulai surut. Kan banjir katanya kalau sampai udah kering
sering sekali malah berat kan. Justru lagi semata kaki atau seapa mereka bersihkan rumah. Lumpur-lumpurnya itu. Kalau enggak lengket banget tuh. Iya. Justru masih ada airnya mereka harus sudah mulai bersihkan. Bersihkan. Di situ itu justru hati-hati karena kemungkinan tercemar. Karena itu saya agak kaget juga Maksudnya melihat tercemar dengan urin tikus kan. Ada si leptospirosisnya. Jadi kita harus pakai boots yang tinggi ya, Iya, Dok, pakai ya. boots, pakai Saya mau pinjem busnya Dokter Rahma sepertinya. Tenang, kalau kayak gitu boleh. pakai sarung tangan Ya. sarung tangannya. Sarung tangannya juga jangan handskun seperti di rumah sakit. Oke, yang Kalau lebih bisa tebal ya. Ya. yang panjang kayak petugas kamar mayat Oke, itu. baiklah. Gitu. Kalau bisa ya. Proteksi yang diutamakan. Oke, dokter, nanti kita bahas kembali lagi. ya. Iya. Ya, pemirsa mungkin bagi Anda di rumah yang belum mengetahui bagaimana sih cara kita mencegah supaya tidak terkena leptospirosis ini, salah satunya sudah disebutkan oleh Dokter Sahat. Jadi manfaat yang kita terima malam ini banyak sekali ya. Nanti kita akan bahas sedikit lebih lama, mungkin lebih sedikit kali ya, karena udah segmennya Lebih tinggal singkat satu lagi, lagi. ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tapi kata siapa? Kata dokter. And it goes like this. Tell me about a time I know you. Kiss me till you dry. I'll show you how to move. Let's check it. I gotta move. Let's check it. I gotta move. Like Jagger. Thank you Rachel. Kembali lagi bersama kita di Kata Dokter dan sekarang kita sudah masuk ke segmen terakhir. Dokter, kalau dokter bisa simpulkan apa yang harus kita masyarakat harus waspadai dari penyakit leptospirosis ini dan cara pencegahannya spesifiknya seperti apa biar kita lebih tahu lagi. Ya, jadi yang mesti diwaspadai bahwa kalau musim banjir, kalau berlumpur pasti kemungkinan leptospirosis. Apalagi kalau tikus-tikus banyak ya, kemudian makanan yang sisa banyak. Udah makanan sisa banyak, tikusnya datang, reservoir urinnya itu di yang berlumpur itu ada, atau yang basah seperti banjir itu ada, jelas. Jadi kita tujukan untuk menghindari itu, menjaga makanan, menjaga jangan sampai ada luka atau apa. Kalau luka jangan deh membersih-bersihin, atau dia jadi regu penyelamat atau SAR atau apa segala. Termasuk tentara banyak sekali kena kejadian ini gitu ya. Dok, sama mau tanya, Mas ya. Mau tanya ini dok, kalau kan kalau terkena penyakit ini gitu, itu pakai maksudnya diinfus nantinya atau antibiotik atau apa sih Ya, gitu? dikasih antibiotik, dan antibiotiknya sampai sekarang yang aktif ialah yang paling bagus ialah penisilin G. Masalahnya penisilin susah kalau bukan di rumah sakit pemerintah. Itu pertama. Dosisnya juga gede, 4 kali 1,5 juta unit. Kalau jenis penisilin nggak boleh dok, yang sejenisnya nggak bisa ya, seperti amoxicillin dan sebagainya nggak bisa ya. Enggak mempan. Harus penisilin. Penisilin G. Itu untuk mematikan bakterinya itu ya? Ada yang bilang dengan gentamisin bisa gitu ya. Bisa, oke. Tapi masalahnya kalau misalnya penisilin yang paling ampuh itu dia reaksi Hersheimer-nya besar, reaksi alerginya tuh orang ini bisa gatal gitu. Bukan gatal lagi, bengkak, bahkan sampai anafilaktik ya, sampai kematian. Itu resikonya gitu ya. Tapi untuk pencegahan, syukurnya ada obat golongannya tetrasiklin namanya doxycycline. Doxycycline itu diminum. Masih ada di sini ya. Masih ada, gampang nyarinya. Doxycycline diminum 2 kali 100 mg diminum gitu ya. Selama berapa lama dokter? Selama di daerah bencana, selama di daerah dia banyak gini sampai 5 hari seminggu. Oh, itu sampai pencegahannya ya? Untuk pencegahannya ada, obat pencegahannya ada. Oke Tina, sebelum kita tutup nih, kira-kira harapan ke depannya apa? Imlek tahun ini sepertinya pasti punya berkah dong ya. Kan hujan terus by the way, kamu kan? percaya sio juga nggak sih? Sio apa ya kamu ya? Ini aja sih, apa namanya? Ya. Semua baik lah ini. Semua baik. Tapi sio apa, penasaran? Ayam sionya. Dokter Rahma? Saya anjing. Tahu apa? Aku kelinci. Tidak sio tikus tadi hati-hati. Iya, Nah, itu saya baru bilang, jadi jangan ada hati-hati. jangan boleh leptospirosis lagi kan. Oke. Dokter sionya apa? ya. Kuda. Afdol nih. Oh, kuda. Cocok. Udah bagus tahun ini, tahun kalau gitu. kuda. Jadi tahun ini Dokter Sahat sedang berjaya. Iya kan kita maunya tahun ini ya mudah-mudahan biar nggak ada penyakitnya, ya jangan ada banjirnya. Oke. Mungkin Jaga dia kesehatan terus bisa on berarti. stage loh Dokter Rahma, dia mau nyanyi loh buat Tina kita mau nyanyi. ya. Nanti kita akan mendengarkan suara emasnya dari Tina. Silakan Tina. Apa ya, lewat sini ya? Boleh. Kalau begitu terima kasih banyak ya dokter atas Iya, terima pencerahannya. kasih. Jadi mudah-mudahan sekarang kita lebih bisa mengetahui ternyata harus memproteksi diri dari atas sampai bawah. Iya. Kalau kita Pinjem berada, boots ya? boleh
kalau kayak gitu kita berada di daerah yang berlumpur ya dok ya. Oke, terima kasih pemirsa atas kebersamaannya. Sebelum tutup dulu. Oh iya, sebelum tutup adalah quotes dulu yaitu jagalah kebersihan lingkungan karena kesehatan Anda adalah cermin kebersihan lingkungan tempat Anda berada. Benar sekali dokter Yanti ya. Jadi juga bagi Anda di rumah yang memang sedang terkena musibah banjir, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan di tempat kita dan juga sekitarnya. Harus sama-sama. Kalau satu aja yang bersih, yang tetangganya nggak bersih, yang lain juga akan kena imbasnya. Ya dengan berakhirnya quotes dari Dokter Rama, saya Yanti Miranda dan rekan saya yang cantik ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa selalu nonton Kata Dokter tiap Sabtu dan Minggu pukul 20 sampai pukul 21 di stasiun kesayangan kita JAK TV. Selamat malam dan sampai jumpa. Your eyes make the stars look like they're not shining. Your hair falls perfectly without you trying. You're so beautiful, and I tell you every day. I know when I compliment you, you won't believe me. It's so sad to think that you don't see what I see. And every time you ask me, do I look okay? I say, yeah, when I see your face.